Anda pernah nggak sih lihat sebuah data yang kelihatannya udah jelas banget, hitam di atas putih, tapi, feeling Anda bilang, kok ada yang aneh ya? Hari ini kita akan membongkar sebuah cerita yang persis kayak gitu. Sebuah kisah tentang gimana statistik yang paling gamblang sekalipun ternyata bisa menyembunyikan kebenaran yang, sama sekali berbeda. Nah, kita akan gali bab 13 menyaring sinyal dari buku The Irrational Ape. Jadi di sini kita mau coba bongkar sebuah jebakan statistik yang sangat umum, tapi jarang banget disadari, yang namanya paradoks Simpson. Ini tuh pengingat yang kuat banget bahwa sebelum kita tarik kesimpulan, pertanyaan terpenting yang harus diajuin itu, apalagi yang nggak saya lihat di sini? Tepat banget. Karena data itu kan pada dasarnya bisu ya. Kitalah yang memberinya suara, dan kadang, tanpa sadar, kita malah bikin dia cerita dongeng. Ini pelajaran tentang gimana caranya kita bisa mendengar cerita yang sebenarnya. Oke, mari kita langsung bedah kasus utamanya ya. Yuk. Bayangin kita kembali ke tahun 1973. Universitas Berkeley di California lagi kena tuntutan serius. Diskriminasi gender dalam penerimaan mahasiswa. Datanya di permukaan kelihatan memberatkan banget. Angka keseluruhan nunjukin kalau 44% pelamar pria diterima. Oke, 44%. Sementara untuk pelamar wanita, angkanya cuma 35%. Kalau Anda lihat sekilas, kayaknya kasusnya udah jelas banget kan? Tentu saja. Dan angka-angka kayak gitu kan yang sering jadi judul berita ya. Angkanya besar, mengejutkan, dan gampang banget dipahami. Tapi disitulah jebakannya. Kesederhanaan itu seringkali justru menyembunyikan kerumitan yang sebenarnya. Nah, para penyelidik di Berkeley untungnya nggak berhenti di situ. Mereka melakukan sesuatu yang krusial. Mereka memecah data itu berdasarkan, masing-masing fakultas. Dan disinilah ceritanya jadi jungkir balik. Betul. Waktu datanya dipecah, mereka nemuin sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Di sebagian besar fakultas, ternyata bukan cuma nggak ada bias ke wanita. Malah sebaliknya. Malah ada bias yang kecil namun signifikan secara statistik, yang justru menguntungkan pelamar wanita. Tunggu, ini kan aneh. Aneh banget kan? Kok bisa secara keseluruhan persentase penerimaan wanita lebih rendah, tapi di hampir setiap fakultas mereka malah punya sedikit keunggulan? Ini secara matematis rasanya nggak masuk akal. Inilah inti dari paradoks Simpson. Jawabannya tuh ada di variabel tersembunyi yang nggak kelihatan kalau kita cuma lihat angka total. Variabel tersembunyi? Iya, dan variabel itu adalah pilihan fakultas. Ternyata pada masa itu pelamar wanita cenderung mendaftar ke fakultas-fakultas yang paling kompetitif. Itu pelamar pria dalam jumlah besar mendaftar ke fakultas kayak teknik atau sains. Betul. Yang pada saat itu meskipun tetap kompetitif ya, tingkat penerimaannya secara umum lebih tinggi daripada fakultas humaniora yang lagi populer banget. Jadi ini bukan soal bias dalam proses seleksinya. Tapi soal pola pendaftarannya. Betul. Pola pendaftaran yang beda antara kedua kelompok. Masalahnya bukan karena panitia penerimaannya bias, tapi karena lebih banyak wanita yang ngelamar ke program-program yang emang susah banget buat ditembus. Program yang emang menolak hampir semua orang, baik itu pria maupun wanita. Persis. Dan pas semua data itu digabungin lagi, efek dari pilihan fakultas ini menciptakan ilusi statistik. Seolah-olah ada diskriminasi sistemik. Wah, ini pelajaran yang kuat banget sih. Bukan berarti diskriminasi itu nggak ada ya, tentu saja ada. Tentu. Tapi dalam kasus spesifik ini, angka-angka itu ternyata menceritakan kisah yang menyesatkan. Ini bahayanya kalau kita ambil rata-rata atau angka keseluruhan gitu aja, tanpa nanya, tunggu, angka ini terdiri dari kelompok-kelompok apa aja sih? Jadi, kasus Berkeley ini bisa dibilang jebakan statistik murni. Tapi kesalahan berpikir yang sama, yaitu mengira dua hal yang terjadi barengan itu pasti saling menyebatkan, ternyata punya sejarah yang jauh lebih panjang. Dan, mematikan. Maksudnya? Kita mundur ke abad ke-19. Dulu banyak dokter yakin kalau penyakit itu secara harfiah adalah bau busuk. Teori miasma kan, gagasannya tuh penyakit kayak kolera atau pes disebarin sama udara kotor atau bau busuk. Iya. Dan korelasinya di lapangan waktu itu kelihatannya kuat banget. Wabah penyakit paling parah seringnya terjadi di daerah-daerah kumuh, kotor, dan paling bau di kota-kota kayak London. Slogannya bahkan, semua bau adalah penyakit. Gampang banget kan buat nyimpulin kalau bau busuk itulah penyebabnya? Tentu, hubungannya kelihatan jelas. Sampai ada seorang dokter bernama John Snow. Dia melakukan sesuatu yang radikal waktu wabah kolera melanda London tahun 1854.
Dia nggak cuma nerima korelasi yang kelihatan jelas itu. Dia jadi detektif ya? Betul, dia bertindak kayak detektif, nyari penyebab sebenarnya dengan memetakan setiap kasus kematian akibat kolera di distrik Soho. Data yang dia buat itu nunjukin sebuah pola yang, wah, nggak bisa diabaikan. Kasus-kasusnya itu nggak nyebar acak atau ngikutin arah angin. Seharusnya kan gitu ya kalau lewat udara. Ya, sebaliknya semua kasus itu ngumpul di sekitar satu titik, sebuah pompa air publik di Broad Street. Snow kemudian menggali lebih dalam dan nemuin kalau popok bayi yang meninggal karena kolera itu dibuang ke lubang pembuangan kotoran yang bocor. Astaga. Dan letaknya cuma beberapa meter dari sumur pompa air itu. Jadi bau busuk dan penyakit itu emang berhubungan, tapi bukan karena yang satu menyebabkan yang lain. Keduanya itu akibat dari penyebab ketiga yang tersembunyi. Yaitu sanitasi yang buruk dan air yang terkontaminasi. Dan yang paling ironis dari cerita ini, setelah Snow berhasil meyakinkan dewan lokal untuk melepas gagang pompa air itu, dan wabahnya berhenti drastis, Apa yang terjadi? otoritas setempat malah masang gagangnya lagi setelah bahaya mereda. Loh, kok bisa? Katanya mereka merasa gagasan penularan lewat kotoran dan mulut itu terlalu menjijikan untuk diterima publik. Ini contoh klasik banget gimana keyakinan yang udah mendarah daging bisa ngalahin bukti yang paling jelas sekalipun. Luar biasa. Kisah Jon Snow ini kan rasanya kuno ya. Tapi kesalahan berpikir yang sama persis, melihat korelasi yang salah, dan mengabaikan data yang gak nyaman, muncul lagi dalam skala besar dan sangat modern. Theranos. Tepat, perusahaan Theranos dan pendirinya Elizabeth Holmes. Oh, janjinya Theranos itu luar biasa banget. Terdengar kayak dari film fiksi ilmiah, sebuah mesin kecil bernama Edison, yang katanya bisa menjalankan puluhan tes diagnostik, dari kolesterol sampai deteksi kanker, cuma dari setetes darah dari ujung jari. Holmes bahkan dipuja-puja sebagai Steve Jobs berikutnya kan? Pakai turtleneck hitam, perusahaannya dinilai $9 miliar. Betul. Dewan direksinya pun diisi nama-nama besar. Tapi yang paling menarik di sini, dan ini poin kunci dari sumber kita, adalah cacat fundamental di balik janji itu. Bahkan sebelum kita tahu teknologinya ternyata palsu. Tunggu, maksudnya gimana? Jadi Anda bilang bahkan kalau mesin Edison mereka itu berfungsi sempurna sesuai janji, Ya, seluruh premis perusahaan itu secara fundamental udah keliru dari sudut pandang statistik. Kok bisa? tepat sekali. Gini, coba kita pakai contoh sederhana ya. Bayangin ada tes untuk penyakit langka yang cuma menyerang 1 dari 10.000 orang. Oke, langka banget. Dan anggap aja, tes ini akurasinya luar biasa, 99,99%. Kedengarannya hebat kan? Hampir sempurna. Oke, sekarang kita tes 10.000 orang. Karena penyakitnya nyerang 1 dari 10.000, kita berharap ada 1 orang yang beneran sakit. Tes kita yang akurat itu, kemungkinan besar bakal nangkap orang ini. Oke, satu positif yang benar. Tapi, dari 9.999 orang yang sehat, akurasi 99,99% itu artinya ada tingkat kesalahan 0,01%. Nah, 0,01% dari 9.999 orang sehat itu kira-kira 1 orang juga. Jadi kita bakal dapat satu hasil positif yang salah, positif palsu. Betul. Astaga. Jadi, hasil akhirnya kita punya 2 tes positif, tapi cuma 1 orang yang beneran sakit. Artinya, kalau Anda dapat hasil positif, peluang Anda sebenarnya cuma 50-50 buat beneran sakit. Persis. Dan itu baru untuk 1 tes penyakit langka. Theranos mau melakukan ini untuk puluhan penyakit sekaligus. Masalah positif palsu ini bakal berlipat ganda secara eksponensial. Menciptakan kepanikan dan biaya medis yang nggak perlu buat ribuan orang sehat. Jadi seluruh model bisnisnya bahkan dalam skenario terbaik secara statistik udah cacat dari awal. Itu dia poinnya. Dan inilah kenapa kerahasiaan ekstrim mereka dan penolakan untuk publikasi data seharusnya jadi tanda bahaya yang gede banget buat para investor. Ini contoh sempurna dari apa yang disebut fisikawan Richard Feynman sebagai ilmu kargo atau cargo cult science. Ilmu kargo. Istilah yang menarik. Apa artinya itu? Istilah ini datang dari pengamatan suku-suku di Kepulauan Pasifik setelah Perang Dunia Kedua. Selama perang, mereka lihat pesawat kargo militer mendarat dan nurunin barang-barang luar biasa. Makanan, peralatan gitu ya? Ya, setelah perang selesai dan pesawatnya pergi, beberapa suku mencoba manggil mereka kembali. Mereka bangun replika landasan pacu dari bambu, lengkap dengan menara kontrol tiruan.
Mereka meniru semua bentuk luar dari sebuah lapangan terbang. Tapi mereka nggak paham prinsip di baliknya. Tepat. Mereka nggak ngerti aerodinamika atau logistik globalnya. Jadi cuma ritualnya aja ya? Tanpa substansinya. Persis, itulah yang dilakukan Theranos. Mereka punya semua penampilan luar perusahaan teknologi yang sah, dewan direksi hebat, jas lab putih, logo keren, tapi mereka nggak punya substansi ilmiah yang nyata di baliknya. Mereka bangun landasan pacu dari bambu, berharap pesawat kargo berisi miliaran dolar bakal mendarat. Dan ya, untuk sementara waktu, itu berhasil. Jadi, setelah kita bahas kasus Berkeley, wabah kolera, dan penipuan Theranos, apa nih pelajaran utamanya buat kita semua yang mendengarkan? Pelajarannya bukan cuma hati-hati dengan data, itu terlalu umum. Betul. Ini tentang melatih diri kita buat selalu ngajuin 2 pertanyaan spesifik setiap kali kita lihat sebuah statistik yang menarik perhatian. 2 pertanyaan ini kayak toolkit mental gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, segmen atau kelompok apa yang membentuk rata-rata ini? Nah, pertanyaan ini bakal bantu kita nemuin paradoks Simpson yang tersembunyi kayak di kasus Berkeley. Kita bakal berhenti ngelihat angka 35% dan mulai nanya, 35% dari kelompok yang mana? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah ada kemungkinan penyebab ketiga yang mendasari hubungan ini? Ini bakal melindungi kita dari kesalahan menyamakan korelasi dengan sebab akibat. Ini bakal bikin kita mikir kayak Jon Snow. Betul, kita nggak cuma ngelihat bau busuk dan penyakit terjadi barengan, tapi kita bakal nanya, apa ya yang bisa menyebabkan keduanya? Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Ketika Anda selanjutnya dihadapkan pada sebuah statistik yang mengejutkan, entah itu dalam berita ekonomi, studi kesehatan, atau bahkan metrik kinerja di tempat kerja Anda, coba deh berhenti sejenak. Sebelum Anda menerima cerita yang disajikan, ajukan 2 pertanyaan tadi. Faktor tersembunyi apa yang mungkin terlewatkan, yang jika diungkap, bisa mengubah keseluruhan cerita. Seperti yang terjadi di Berkeley.